Bilingual Integrated School Sambong Dukuh Jombang. We will explain our academic writing by the title Dampak pembelajaran dalam jaringan terhadap minat dan daya baca peserta didik di Kabupaten Jombang. Let me introduce our team. My name is Syarifah Umu Zakiyah. My name is Aulia Zahratun Nuriyah. and my name is Nurul Hidayah. Abad ke-21 ditandai dengan perubahan-perubahan yang signifikan, dimulai dari teknologi yang kian menunjukkan perkembangannya yang pesat, diikuti oleh pertumbuhan dan perubahan bidang lainnya, seperti metode pendidikan, kebudayaan di tengah masyarakat, perekonomian, dan sosial. Bapak Anies Baswedan dalam pidatonya pernah menyatakan mengenai proyeksi pendidikan abad ke-21. Ada 3 komponen utama yang mendasar, yakni karakter, kompetensi, dan literasi. Literasi itu sendiri meliputi literasi baca, literasi budaya, dan literasi teknologi. Sesuai kualifikasinya, literasi dibagi menjadi 2, yakni minat dan daya baca. Setelah Indonesia mendapatkan peringkat negara dengan minat baca rendah, kini daya baca menjadi langka di kalangan siswa. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Pemerintah menetapkan sistem pembelajaran secara online atau dalam jaringan yang mengharuskan siswa belajar dari rumah dan dituntut untuk mandiri dalam memahami materi dengan menggunakan media elektronik. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul Dampak Pembelajaran dalam Jaringan terhadap minat dan daya baca peserta didik di Kabupaten Jombang dengan rumusan masalah 1. Apakah peserta didik di Kabupaten Jombang yang memiliki minat baca juga memiliki daya baca? 2. Bagaimana pengaruh pembelajaran dalam jaringan terhadap minat baca peserta didik di Kabupaten Jombang? 3. Bagaimana pengaruh pembelajaran dalam jaringan terhadap daya baca peserta didik di Kabupaten Jombang? Penelitian kami memakan waktu 3 minggu dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif kami berupa teori dan perbandingan dari jurnal maupun berita yang membahas tentang penelitian serupa. Metode kuantitatif kami berupa angket yang disebarkan kepada 31 peserta didik SMA di Jombang. Fungsi dari penelitian kami adalah untuk mengetahui perbandingan minat dan daya baca peserta didik SMA di Jombang pada masa pembelajaran dalam jaringan pada masa ini. Manfaat dari penelitian kami adalah untuk mengetahui atau sebagai sumber informasi untuk pendidik maupun lembaga kependidikan untuk mengembangkan keefektifan program literasi di sekolahnya, serta untuk mengawasi dan mengontrol anak-anak dalam masa pembelajaran dalam jaringan pada saat ini. Menurut Haris dan Sipai, aspek yang menjadi tolak ukur minat dan daya baca peserta didik ditentukan oleh 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kesadaran akan minat baca. Aspek ini mengungkap seberapa jauh subjek menyadari, mengetahui, dan memahami manfaat membaca. Dari 31 peserta didik untuk buku non-formal, terdapat 18 peserta didik menyukai buku non-formal, seperti novel, komik, cerpen, dan lainnya. Dan 13 lainnya tidak menyukai buku non-formal. Lalu, untuk buku formal, terdapat 19 siswa menyukai buku formal, seperti buku pelajaran, artikel, jurnal, dan literatur lainnya. Dan 12 lainnya tidak menyukai buku formal. Namun, melihat keadaan yang terjadi di kalangan peserta didik, lebih banyak peserta didik yang menyukai buku formal daripada buku bacaan non-formal, dikarenakan kondisi pembelajaran dalam jaringan. Akan tetapi, ketika 2 bacaan tersebut dijadikan perbandingan sebagai bacaan yang lebih disukai, hasilnya 76% menyukai buku bacaan non-formal dan 24% menyukai buku bacaan formal. Sehingga, apabila pembelajaran tidak difokuskan dengan online, akan ada kemungkinan peserta didik lebih menyukai buku bacaan non-formal daripada buku bacaan formal. Yang kedua, aspek perhatian terhadap membaca buku. Aspek ini mengungkap perhatian dan ketertarikan subjek dalam membaca. Dalam buku formal, terdapat 22 peserta didik membaca buku kurang dari 1 jam, dan 9 lainnya lebih dari 1 jam. Sedangkan dalam buku non-formal terdapat 14 peserta didik membaca buku kurang dari 1 jam dan 17 lainnya lebih dari 1 jam. Aspek perhatian terhadap buku bacaan formal masih kurang daripada buku bacaan non-formal. Pembelajaran dalam jaringan ini membuat siswa menggunakan media elektronik sebagai aktivitas pembelajaran dikarenakan referensinya yang lebih lengkap dibandingkan buku-buku yang langsung dibaca pada umumnya. Aspek yang ketiga adalah aspek rasa senang.
Masih menurut Haris dan Sipai, aspek ini mengungkap seberapa besar rasa senang terhadap kegiatan membaca. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diperoleh sebanyak 25 peserta didik yang merasa biasa saja ketika membaca buku formal, dan 6 lainnya merasa senang. Sedangkan untuk bacaan non-formal, sebanyak 16 peserta didik merasa senang ketika membacanya, dan sisanya atau 15 peserta didik merasa biasa saja. Ternyata, jenis buku memengaruhi minat dan daya baca peserta didik. Peserta didik cenderung biasa saja ketika membaca buku bacaan formal, karena mereka merasa memerlukan pemahaman yang lebih dalam ketika membacanya. Berbeda dengan membaca buku non-formal, mereka akan merasa lebih santai karena tidak membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dan memungkinkan mereka untuk bebas berimajinasi. Aspek yang terakhir atau aspek yang keempat adalah aspek frekuensi membaca buku, yakni aspek yang mengungkapkan seberapa sering subjek melakukan aktivitas membaca. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ternyata sebanyak 15 siswa membaca buku formal lebih dari 3 dalam 1 bulan, dan 11 siswa membaca buku non-formal lebih dari 3 dalam sebulan. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan pemahaman dalam pembelajaran dalam jaringan, sehingga frekuensi bacaan siswa formal maupun non-formal cenderung tinggi. Kelebihan dari karya tulis ilmiah kami adalah karya tulis ilmiah kami tidak hanya membahas tentang minat baca saja, akan tetapi juga daya baca dan hubungannya dengan pembelajaran dalam jaringan pada saat ini. Kekurangan karya tulis ilmiah kami adalah kurangnya sampel. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan waktu dalam pengambilan angket yang kami lakukan. Berdasarkan penelitian yang berjudul Dampak Pembelajaran dalam Jaringan terhadap Minat dan Daya Baca Peserta Didik di Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa 1. Peserta didik di Kabupaten Jombang rata-rata memiliki minat dan daya baca yang cukup tinggi, tapi tidak diimbangi dengan pemahaman akan apa yang mereka baca karena dituntut adanya tugas yang diberikan ketika proses pembelajaran dalam jaringan. Yang kedua, sebagian besar peserta didik di Kabupaten Jombang lebih menyukai bacaan non-formal seperti novel, cerpen, komik, dan yang lainnya yang memiliki bobot bacaan tidak terlalu tinggi, sehingga mereka bisa berimajinasi dan mudah dipahami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.